Go. Sip. Assalamualaikum Bu Ita, gimana sehat Bu? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat, Bu. Ibu sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Oh ya Bu, rencananya Ibu hari ini mau mempraktikkan coaching dengan model Tirta ya. Saya sebagai observernya dan Ibu sebagai coachnya, begitu ya? Iya betul, Bu. Sekarang saya ingin mempraktikkan coaching dengan menggunakan model Tirta, Bu. Oke siap. Nah, iya Bu. Namun sebelumnya saya ingin menyamakan persepsi dulu terkait yang akan kita laksanakan. Saya mau tahu dari Ibu selaku coach, kira-kira target apa yang akan dicapai pada praktik coaching nanti? Untuk target sendiri ya mungkin ada beberapa hal ya Bu yang menjadi target saya dalam coaching ini. Di antaranya yang pertama adalah ingin menggali informasi tujuan utama dari coaching itu sendiri. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi terkait masalah yang dihadapi oleh koci. Kemudian yang ketiga adalah rencana aksi yang akan dilaksanakan oleh koci dan yang keempat adalah komitmen dari tanggung jawab rencana yang akan diimplementasikan dan ditargetkan oleh koci, Bu. Oke siap. Jadi hal-hal yang menjadi target itu adalah memang dari alur tirtanya ya. Kalau begitu, lalu kompetensi coaching apa yang hendak Ibu akan kembangkan di saat coachingnya? Untuk kompetensi yang ingin dikembangkan itu adalah keterampilan menggali potensi diri dari kuci itu sendiri yang bisa membuat solusi atas permasalahan yang kuci sendiri hadapi, Bu. Jadi saya di sini hanya membantu memunculkan potensi yang sudah dimiliki oleh kuci yang akan bisa menjadi solusi atas permasalahannya dia sendiri gitu, Bu. Oke, siap. Selanjutnya, bagaimana nih dari kompetensi Ibu sendiri yang ingin diamati? Untuk kompetensi yang ingin diamati, pastinya saya ingin diobservasi di bagian kompetensi saya dalam keterampilan kucingnya itu yang mampu menjadikan pendengar yang aktif, kemudian bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot dan juga mampu memberdayakan kucing, Bu. Oke, mantap sekali ya Bu ya. Berarti Ibu sudah sangat bagus untuk kompetensi yang ingin dicapainya, baik untuk coach maupun untuk coachingnya. Lalu indikator ketercapaiannya yang ingin diraih apa Bu? Kalau untuk indikator ketercapaiannya yang ingin diraih yaitu Kuci mampu mencari solusi atas permasalahannya dan saya juga memiliki keterampilan kucing dengan baik, Bu. Oke, siap. Baiklah, kalau begitu, mudah-mudahan nanti pada saat coaching dilancarkan, dan mencapai target yang, sudah direncanakan ya. Iya, sama-sama Ibu. Amin ya robbal alamin. Berarti, Bolehkah Ibu kita sekarang? langsung saya langsung observasi saja ya, Iya, karena akan dilaksanakan hari ini kan ya, Bu Ita ya? iya. Sekarang kucinya Pak Jejen boleh masuk Bu ke room? Oh, iya, boleh boleh, mangga. Iya, silakan Pak Jejen masuk. Saya izin off cam ya, Bu Ita. Iya, baik Bu. Terima kasih Bu. Ya, saya observasi di belakang. Iya, selamat datang Pak Jejen. Ya, terima kasih Ibu. Sudah siap Pak untuk kucing hari ini? Siap Bu, insya Allah. Iya, langsung dimulai saja ya Pak ya. Iya Bu, Iya. silahkan. Assalamualaikum Pak. Ya, waalaikumsalam Ibu. Iya, bagaimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah, kabar saya hari ini dalam keadaan sehat. Bagaimana dengan Ibu sendiri? Saya alhamdulillah baik Pak. Kalau saya lihat Bapak terlihat murung ya Pak. Ada apa ya Pak?
Iya Bu, itu dia. Kalau boleh ada waktu, saya ingin, berbincang dengan Ibu. Kebetulan hari ini saya ada sedikit masalah, seperti itu Bu. Oh, Bapak lagi ada masalah ya, Pak, ya? Kalau boleh tahu, masalah apa ya, Pak, ya? Begini Bu, kebetulan barusan saya ini di jam terakhir dan saya ini bingung Bu harus bagaimana dari mana gitu saya harus memulainya percakapan ini Bu. Oh, iya, Pak, baiklah saya akan, setia mendengarkan, diskusi atau curhatan dari Bapak maupun keluh kesah dari Bapak. Silakan aja, Pak, Bapak boleh kok, saya sekarang lagi, ada waktu luang bila mana Bapak ingin berdiskusi dengan saya. Boleh, Pak, silakan. Iya, saya sangat bingung Bu. Setiap kali saya mengajar di kelas, itu ada beberapa orang siswa yang sepertinya kurang memperhatikan materi-materi yang saya sampaikan Bu. Seperti itu. Oh, seperti itu, Pak, ya, masalah yang Bapak hadapi itu. Lalu, bagaimana, Pak, apa namanya, barangkali bisa diceritakan lebih lanjut lagi, selain dari masalah Bapak itu, soalnya Bapak tuh terlihat murung sekali gitu, Pak. Apakah ada masalah lain? Begini Bu, ketika saya melakukan pembelajaran di kelas, ada beberapa siswa yang itu malah asik mengobrol, Bu, dengan teman-temannya, bahkan ada yang main HP ya, gadget, karena begini, di dalam pembelajaran saya itu, saya ada satu waktu yang menggunakan media pembelajarannya itu menggunakan gadget. Namun pada kenyataannya malah HP-nya itu dipakai main-main, Bu, gitu. Jadi hal itu membuat saya ini sedikit kesal, Bu, terhadap anak didik saya. Oh, seperti itu ya, Pak, ya, permasalahannya. Jadi, kalau begitu menurut Bapak nih, curhat yang sekarang ini, tujuannya itu untuk apa nih, Pak? Pada kesempatan ini, obrolan, saya dengan Ibu ini, saya, ingin mendapatkan solusi yang tepat mungkin, Bu, ya, yang terbaik dari permasalahan yang saya alami ini, Bu. Oh iya Pak, mudah-mudahan dari diskusi kita ini bisa menentukan dan memecahkan solusi yang terbaik dari permasalahan yang Bapak hadapi ya Pak. Ya, terus terang saja, Bu, ya, saya ini, kepikiran terus, kenapa hal demikian itu selalu terjadi pada beberapa siswa di kelas saya, seolah-olah siswa saya itu, tidak mau, Bu, menerima pelajaran-pelajaran pengajaran yang saya berikan, Bu, kepada anak-anak didik saya. Oh sampai seperti itu ya Pak ya perlakuan dari siswa itu terhadap Bapak. Kalau seperti itu kira-kira apa hambatan Bapak sehingga bisa membuat siswa-siswa tersebut tidak bisa menerima pengajaran dari Bapak dengan baik, Pak? Mungkin kalau saya pikirkan, Bu, ya, itu semua terjadi karena salah satunya metode pembelajaran yang saya terapkan itu kurang menarik, Bu, ya, bagi siswa mungkin. Jadi bawaannya siswa itu, tampak membosankan. Akibat daripada metode yang kurang sesuai mungkin, Bu, ya, yang saya terapkan pada, kegiatan belajar mengajar yang saya berikan kepada anak didik saya. Oh, kalau begitu permasalahannya, Pak ya, menurut Bapak nih, kira-kira Bapak harus bersikap bagaimana nih, Pak?
Yang saya tadi katakan bahwa permasalahannya itu dari metode, Bu, ya, yang saya pikirkan. Mungkin salah satunya saya akan mengubah metode pembelajaran di kelas yang lebih bervariatif agar, siswa itu lebih menarik, siswa lebih fokus ketika, pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, Bu. Nah, itu, saya kira itu ide bagus, Pak. Lalu, perubahan seperti apa saja yang akan Bapak tempuh, dalam pelaksanaan pembelajarannya, Pak? Hmm. Saya akan mencoba menyusun ulang rencana pembelajaran, yang sesuai dengan tujuan pembelajaran, disesuaikan pula dengan metodenya, serta, pemilihan model pembelajaran yang tepat, untuk anak didik saya, Bu, di kelas. Iya, itu juga kalau saya, sudah bagus sih, Pak. Nah, menurut Bapak, kira-kira metode atau model pembelajaran seperti apa yang akan Bapak coba atau yang cocok, untuk dapat menarik perhatian, siswa pada, pelajaran yang akan Bapak berikan, Pak? Ya. Seperti yang kita ketahui ya Bu ya, bahwa metode pembelajaran itu sangat beraneka ragam, bisa disesuaikan dengan materi-materi. Nah, mungkin saya akan mencoba menerapkan metode-metode yang bervariasi seperti diskusi, permainan, dan juga bermain peran Bu pada model pembelajaran discovery learning. Juga Bu ada metode demonstrasi, tugas proyek, serta kunjung karya Bu pada model pembelajaran project based learning Bu. Nah, sepertinya, dengan penjelasan dari Bapak, itu akan menarik bagi siswa, Pak. Nah, kemudian, kegiatan pada, metode dan model pembelajaran tersebut, di kelas itu, akan seperti apa gitu? Jadi rencana Bapak itu akan, apa namanya, memberikan metode atau model pembelajaran itu akan seperti apa? Ya, saya mungkin akan mengkolaborasikan Bu, yang sekarang ini lagi marak-maraknya Bu ya, itu mungkin, bisa diterapkan seperti saya akan mencoba dengan sarana TikTok Bu, atau Reels Instagram untuk demonstrasi dan bermain peran Bu, gitu. Karena, TikTok ini sepertinya anak-anak sudah mahir Bu ya. Jadi ketika mungkin anak-anak akan antusias dengan adanya, penggunaan aplikasi TikTok itu. Juga untuk diskusi dan permainan bisa langsung di kelas Bu, itu bisa menggunakan, metode diskusi kelompok yang sudah dipetakan. Dan untuk tugas proyek serta kunjungan karya itu bisa dengan cara membuat pameran-pameran kecil-kecilan, dengan kunjungan dari antar kelompok, itu, Bu. Nah, saya setuju Pak dengan apa yang disebutkan oleh Bapak ya. Jadi memang anak itu cenderung lebih lebih asik gitu ya Pak bermain peran dengan media sosial ya Pak ya. Nah, itu Iya sudah iya. sangat bagus kalau menurut saya. Nah, selanjutnya bagaimana dengan tindak lanjut yang akan Bapak lakukan untuk menopang rencana tersebut atau langkah awalnya yang mendasarinya itu akan seperti apa dan bagaimana Pak? Begini, Bu, yang pertama mungkin saya akan segera memetakan siswa berdasarkan kesiapan belajar, Bu, ya. Diawali dengan mungkin asesmen seperti itu untuk mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan siswa dalam belajar seperti yang diungkapkan oleh Ki Hajar Dewantara itu Bu, bahwa kita itu harus memperhatikan kodrat alam serta kodrat zaman peserta didik kita Bu, serta mimpi-mimpi mereka itu di dalam pelajaran itu harus, kita perhatikan, Bu, seperti itu.
Iya, bagus itu, Pak. Lalu, siapa yang bisa, dilibatkan ya untuk, membantu Bapak dalam mewujudkan, tujuan yang ingin dicapai dalam pembelajaran tersebut, Pak? Yang akan dilibatkan dalam mewujudkan rencana saya itu, yang pertama mungkin saya akan melibatkan anak-anak langsung, Bu, di dalam kegiatan survei pemetaan kesiapan belajar siswa. Dengan begitu, mereka akan lebih leluasa menguraikan kebutuhan belajar mereka, dan saya bisa dengan mudah mengidentifikasinya, Bu. Iya, lalu, kira-kira nih, Pak, berapa lama target waktu yang Bapak butuhkan agar semua rencana tersebut bisa terlaksana dengan baik dan juga, sebagai hasil evaluasinya juga bisa, baik gitu, Pak? Saya akan rencanakan tindak lanjut perubahan ini dalam waktu maksimal 2 pekan ini, Bu. Mudah-mudahan yang saya harapkan ini nampak hasilnya yang lebih baik, Bu. Ada peningkatan, Bu. Iya, itu bagus sekali, Pak, progres yang Bapak rencanakan memang harus seperti itu dan sepertinya, Bapak sudah, menemukan solusi ya, Pak, ya, agar siswa bisa mengikuti pembelajaran Bapak dengan baik dan Bapak sudah menemukan solusinya sendiri dari permasalahan yang, Bapak, keluh kesahkan tadi, Pak. Iya, Bu. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu. Ibu sudah mau mendengarkan curhatan-curhatan saya. Sekarang saya mengetahui apa yang harus saya lakukan supaya bisa menyelesaikan masalah yang saya alami ini, Bu. Iya, Pak, saran dari saya, Bapak harus tetap semangat ya, walaupun, kondisinya, seperti itu, Bapak tetap jangan pantang menyerah, tetap semangat ya, Pak, ya. Ya, Bu, alhamdulillah sekarang saya sudah sedikit lega ya, Bu, ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan rencana aksi saya ini berjalan dengan lancar, mendapatkan hasil yang saya harapkan, Bu. Seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, mungkin saya sudah selesai. Mungkin saya mau izin undur diri ya, Bu, ya. Iya, terima kasih Pak Jejen. Ya, sama-sama, Bu. Iya, Bu Ella boleh masuk. Iya, terima kasih Bu Ita. Uh, Alhamdulillah ya, coaching hari ini sudah berjalan dengan baik. Setelah saya amati tadi Ibu melaksanakan coaching apa yang bukan mencapai indikator pengembangan yang sudah Ibu tetapkan ketika tadi percakapan pra coaching kita. Iya, Bu. Yang saya lakukan tadi adalah, saya mendengarkan dengan baik apa yang disampaikan oleh, Kuci ya, Bu, ya, sehingga saya bisa menangkap, kata kunci dari pernyataan yang dijelaskan oleh Kuci itu sendiri, Bu. Iya, bolehkah saya menyampaikan hasil dari observasi saya ketika Ibu melakukan coaching? Iya, boleh, Bu, silakan. Menurut saya secara keseluruhan proses coaching yang Ibu lakukan sudah berjalan dengan baik. Beberapa kali Ibu, dapat menangkap kata kunci dari, pernyataan coach sehingga Ibu dapat menyampaikan, pertanyaan terbuka ya, Bu, ya. Menurut Ibu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan, pada coaching di kedepan harinya? Saya sendiri ingin mengembangkan, kompetensi itu ingin, berlatih lagi ya, Bu, ya, dalam membuat, pertanyaan, terutama pertanyaan yang lebih berbobot lagi dan, ingin berlatih lagi dalam memberdayakan Kuci, Bu. Baik, untuk selanjutnya kapan nih kita akan melanjutkan percakapan
kapan kita untuk merealisasikan kembali kompetensi yang ingin Ibu kembangkan ke depannya? Nah, untuk merealisasikan yang kedepannya, saya kira bulan depan ya Bu ya? Bisa ya Bu ya bulan depan? Insya Allah saya luangkan waktu. Kalau begitu, terima kasih waktu yang sudah diberikan untuk saya sebagai observer dan kesediaan Bu Ita mengajak saya untuk menjadi observer. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di bulan depan ya Bu ya. Iya Bu. Ya, kalau begitu saya undur diri. Semangat buat Bu Ita untuk menjadi coach yang super hebat ya Bu ya. Tetap semangat. Iya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu atas waktunya. Sama-sama Bu Ita. Cut ya? Cut ini? Iya, Cut. iya Bu Ita. Sip. Siap Ajan? Siap. Kamera action. Yuk. Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini saya dalam keadaan sehat, Bu. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, Bu ya. Ya. Bagaimana dengan kabar Ibu sendiri hari ini? Alhamdulillah Pak, saya juga baik. Oh ya Pak, rencananya Bapak hari ini mau mempraktikkan coaching ya Pak dengan model Tirta, betul Pak? Iya, Bu, Saya, ya, seperti itu. ya saya sebagai observer dan Bapak sebagai coachnya, betul kan ya Pak? Seperti itu? Iya, iya, Bu, betul sekali. Hari ini saya akan mempraktekkan coaching, Bu, dengan nanti ada coachnya yaitu Bu Ella, Bu, yang Oh, menjadi coachnya. Dan praktek ini saya akan mencoba menerapkan coaching model Tirta, Bu. ya, baik Pak. Namun sebelumnya saya ingin menanyakan terlebih dahulu ya Pak ya, ingin menyamakan persepsi terlebih dahulu. Nah, saya mau tahu dari Bapak selaku coach, kira-kira nih Pak, target apa saja yang ingin Bapak capai pada praktik coaching kali ini Pak? Iya, Bu. Ada beberapa hal yang menjadi target saya dalam melakukan kegiatan coaching kali ini, Bu. Yakni yaitu diantaranya yang pertama, saya itu ingin menggali informasi tujuan utama dari coaching ini, Bu. Yang kedua, saya ingin mengidentifikasi terkait masalah-masalah apa yang dihadapi oleh coaching. Yang ketiga, rencana aksi apa yang akan dilaksanakan oleh Kuci, dan yang keempat, saya itu ingin mengetahui komitmen dan dari tanggung jawab rencana yang akan diimplementasikan dan ditargetkan oleh Koci itu sendiri, Bu. Ya, jadi ada 4 ya Pak ya target yang Bapak ingin capai dari coaching ini. Nah, kalau begitu Pak, lalu kompetensi coaching apa nih yang hendak Bapak kembangkan dari target tersebut Pak? Yang ingin saya kembangkan yaitu keterampilan menggali potensi diri dari Koci yang bisa membuat solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh Koci itu sendiri, Bu. Jadi, saya hanya membantu memunculkan potensi-potensi yang sudah dimiliki oleh Koci itu sendiri yang akan bisa menjadi solusi atas masalah-masalah yang dihadapi oleh Koci sendiri, Bu. Nah, lalu selanjutnya nih Pak, bagian mana dari kompetensi Bapak sendiri itu yang akan diamatinya Pak?
Ya pastinya saya ini ingin diobservasi ya oleh Ibu di bagian kompetensi yang mana dalam keterampilan coaching mampu menjadi pendengar yang aktif, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan mampu memberdayakan coach Ibu. Iya, sudah sangat bagus ya Pak ya itu, yang bagian yang diamatinya. Lalu, kompetensi yang ingin dicapainya pun baik untuk coach maupun untuk coachee. Lalu setelah itu indikator ketercapaian yang ingin Bapak raih itu, apa saja Pak? Yang menjadi indikator ketercapaian yang akan diraihnya itu adalah coach mampu mencari solusi atas permasalahannya dari coach itu sendiri ya Bu ya, Oh baiklah Pak. dengan baik. Jadi yang akan diterapkan itu adalah, keterampilan si coaching-nya itu ya Pak ya? Iya, Ya, baiklah Pak, terima kasih. Mudah-mudahan pada saat nanti coaching, diberikan kelancaran dan juga mencapaikan, target sesuai dengan apa yang Bapak harapkan. iya Bu, mudah-mudahan nanti terlaksana Bu ya praktek coaching ini Bu. Ya, amin Pak. Mungkin saya akan meminta coach ya Bu ya untuk bergabung mungkin Bu ya di ruangan ini, room ini ya Bu ya? Iya, boleh Pak, kalau begitu saya mengamatinya, off-cam saja ya Pak ya? Iya, iya, iya. Untuk Bu Ella dipersilahkan untuk memasuki room ini Bu. Selamat datang Bu Ella, selamat bergabung. Ya, terima kasih Pak Jejen. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya nih Pak Jejen? Waalaikumsalam. Alhamdulillah Ibu, kabar saya alhamdulillah hari ini dalam keadaan sehat, mudah-mudahan sehat selalu ya Bu ya. Bagaimana dengan Ibu sendiri? Kabar Ibu? Alhamdulillah kabar baik Pak Jen. Cuma ya sedikit ada sesuatu yang ingin Pak Ibu. saya apa sih namanya? Ingin dicurhatkan kepada Pak Jejen. Ingin sharing lah ya intinya. Iya. Kalau boleh saya tahu kenapa Bu? Ada apa Bu? Itu dia Pak, apa ya? Apakah Bapak punya waktu kalau saya ingin ngobrol hari ini Pak? Tentu saja Bu ya, saya akan meluangkan waktu ya Bu ya. Kebetulan hari ini jam saya kosong Bu, tidak ada jadwal. Saya ada waktu, mudah-mudahan saya bisa membersamai Ibu hari ini. Ada yang bisa saya bantu Bu? Alhamdulillah kebetulan Bapak ada jadwal kosong ya sehingga hari ini saya bisa berbincang sama Bapak untuk apa sih mencari solusi apa yang ada di dalam benak saya gitu ya Pak ya. Iya. Sebetulnya ada beberapa hal yang ingin saya bicarakan dengan Bapak. Kalau Bapak mau dan kalau Bapak bersedia, ya saya ingin berbincang lah Mbak sama Bapak menceritakan apa yang terjadi dengan saya. Iya Bu, silahkan mangga, saya ada waktu, akan saya dengarkan ya dengan seksama apa-apa yang Ibu akan bicarakan seperti itu. Kalau begitu apa nih yang bisa saya bantu Bu? Iya Pak, terima kasih. Sebetulnya saya sangat bingung ya Pak. Saya sangat mengkhawatirkan anak-anak didik saya. Eh, Entah kenapa akhir-akhir ini mereka itu kelihatan tidak bersemangat dalam belajar. Hampir 1 minggu ini dia terlihat murung gitu Pak, kurang bergairah dalam belajar. Saya bingung harus berlaku seperti apa gitu untuk dia. Begitu Pak. Begitu ya Bu ya. Jadi ada anak didik Ibu ya yang kurang bersemangat ya Bu ya dalam Ya. belajar gitu. Bisa diceritakan lebih lanjut lagi Bu?
Iya, jadi, kejadiannya seperti ini, Pak. Dia terlihat, banyak diam ketika belajar, atau sedang istirahat. Saya perhatikan, dia murung saja gitu, Pak, tanpa, ingin bergabung dengan temannya. Jadi, seperti mengisolasi diri gitu, Pak, tidak bergabung dengan teman-temannya. Iya. Eh, kita sepakati Bu ya, kalau Iya, begitu pembicaraan kita kali ini kira-kira, mengenai apa Bu lebih jelasnya? saya ingin berdiskusi sama Bapak untuk, mendapatkan solusi yang tepat gitu, Pak, dalam, menghadapi permasalahan yang saya hadapi pada minggu-minggu ini gitu, Pak. Bahwa, ada salah satu siswa saya yang murung, yang tidak bergairah untuk belajar. Iya Bu ya, mudah-mudahan perbincangan kita kali ini dapat menemukan solusi yang terbaik dari permasalahan yang saat Ibu, hadapi saat ini ya, Ibu, ya. Kalau seperti itu kira-kira apa yang membuat anak didik Ibu itu kelihatan murung, tidak bersemangat seperti itu kira-kira, kenapa ya, Bu, ya? Mungkin setelah saya perhatikan gitu ya, Pak, ada beberapa hal yang mungkin, yang membuat dia seperti itu, bisa dari mungkin ini ya, Pak, mungkin bisa dari faktor eksternal, dia, eksternal dia ataupun dari dalam dirinya, ataupun, mungkin, cara menyampaikan, saya di saat KBM yang kurang menarik untuk dia mungkin ya, Pak, yang membuat anak itu, tidak termotivasi dan tidak bersemangat untuk belajar itu. Jadi, mungkin saya sadari, dan saya identifikasi, bisa dari dalam dirinya dan juga mungkin bisa dari faktor saya yang kurang memberikan pembelajaran yang, tidak membuat dia merasa tertarik untuk belajar aktif dengan saya, mungkin seperti itu, Pak. Kalau saya dengarkan penjelasan Ibu ya, itu tadi ada faktor eksternal dan internal ya, Bu, ya. Mhm. Nah, kalau begitu, menurut Ibu kira-kira, apa nih yang akan, Ibu lakukan? Ibu harus bagaimana nih kira-kira? Yang akan saya lakukan langkah pertama ya, Pak, ya, saya akan mengajak siswa tersebut berdiskusi gitu, Pak, ya, diajak ngobrol secara individual, berbicara dari hati ke hati, barangkali ada sesuatu hal yang membuat dia seperti itu gitu, Pak. Iya, iya. Lalu, saya juga akan, menggali informasi dari teman-teman, dekatnya dia gitu. Kenapa dia dalam minggu ini, berlaku seperti itu. Hmm, iya, iya ya, mungkin tadi ya Ibu, akan melakukan hal yang seperti itu. Apa mungkin ada rencana lain lagi Bu, untuk mengumpulkan informasi dari anak didik Ibu tersebut? Oh iya, ada sih, Pak. Saya akan menggali informasi anak tersebut dari wali kelas sebelumnya ya, Pak, ya. Iya, iya. Eee karena, mungkin wali kelas sebelumnya mempunyai mengetahui gitu, mengetahui latar Iya, belakang anak ini, seperti apa. Selain iya, iya. itu juga, Pak, saya akan berkunjung, ke rumah anak tersebut, berdiskusi dengan orang tuanya. Mungkin juga ada hal, di rumahnya yang membuat anak didik saya itu tidak bersemangat dalam belajar. Jadi saya tidak hanya menggali informasi dari, siswa saya itu sendiri, tetapi dari beberapa, yang, bisa membantu menggali informasi, yaitu dari temannya, dari orang tuanya, seperti itu, Pak. Nampaknya sudah baik sekali ya, Bu, ya. Itu rencana ya yang akan Ibu lakukan, kelihatan sudah sangat baik, Mhm. eee, namun adakah, rencana lain lagi yang bisa Ibu lakukan dari diri Ibu sendiri mungkin?
Oh iya Pak, saya, apa sih namanya, akan merefleksi ya Pak ya, Ya. dalam diri saya, mengevaluasi, diri saya, mengevaluasi kegiatan belajar mengajar yang telah saya lakukan, mungkin, mengenai metode, kemudian strategi belajar yang digunakan saya belum maksimal, sehingga membuat anak didik saya kurang bersemangat, belajar. Jadi intinya saya, merefleksi, kegiatan pembelajaran sebelumnya sehingga salah satu anak didik saya, belajarnya seperti itu Pak. Hmm. Sudah sangat bagus sekali ya Bu ya, Ibu sudah memperhatikan, tadi di awal akan mengetahui ngobrol langsung dengan anak didik tersebut, berkunjung bahkan ke teman-temannya, dan Ibu juga, yang saya tangkap itu, sudah, mau ya merefleksikan diri Ibu. Jadi tidak memikirkan hanya faktor dari anak didik Ibu saja ya, tapi dari diri dalam diri juga sudah sangat Ibu pikirkan. Sudah sangat baik sekali, Bu, ya, seperti itu. Nah, selanjutnya bagaimana dengan tindak lanjut yang akan Ibu lakukan untuk menopang rencana tersebut atau langkah awal apa yang mendasari dari kegiatan yang akan Ibu lakukan? Iya Pak, mungkin, rencana yang akan saya susun, yaitu menginventarisir kebutuhan-kebutuhan untuk melaksanakan rencana, saya tersebut, Pak. Hmm, iya, bagus ya, Bu, ya. Ibu sudah akan mempersiapkannya dengan sematang mungkin. Pertanyaan saya selanjutnya nih, Bu, nih, Mhm. kira-kira adakah atau siapa saja yang bisa dilibatkan untuk membantu mewujudkan tujuan-tujuan Ibu tersebut? Eee, Mungkin yang bisa dilibatkan dalam mewujudkan rencana saya itu adalah teman-teman dekat saya atau teman sejawat saya ya, Pak, ya, karena, Iya, iya. semua awal informasi itu dari, wali kelas sebelumnya. Kemudian orang tua yang tahu keseharian dia di rumahnya ya gitu, Pak, ya, serta guru-guru, yang, mengajar dia seperti dari guru olahraga, dari Nah, guru PJOK ya, Pak, ya. Jadi, semua yang terlibat dengan anak tersebut saya cari informasinya untuk mengetahui apa penyebab, siswa tersebut, berlaku seperti itu. oh, bagus ya, Bu, ya. Ibu sudah sangat matang sekali dalam akan melaksanakan rencana itu ya, Bu, ya. Nah, Iya. kira-kira Bu, ini kapan dan berapa lama target waktu agar semua rencana tersebut terlaksana dengan baik sampai nanti, dapat dievaluasi, Bu? Oke Pak, saya mungkin, akan merencanakan tindak lanjut perubahan ini dalam waktu maksimal 2 pekan ya Pak. Mudah-mudahan, bisa nampak hasilnya dan secepatnya saya akan lakukan, agar anak tersebut, jangan kelamaan ya Pak, kurang semangat belajarnya. Saya kalau bisa sih 2 pek kurang dari 2 pekan sudah, bisa merubah gitu ya, bisa merubah siswa tersebut menjadi semangat lagi belajar. Karena saya tahu bahwa anak tersebut itu, memiliki potensi yang sangat bagus gitu ya Pak, karena sesuatu hal, jadi, menurun semangat belajarnya. Nah, bagus sekali, Bu, sangat mantap ya, Ibu sangat memperhatikan, perkembangan anak didik Ibu ya. Ibu sangat mengkhawatirkan, semua anak didik Ibu. Dan memang harus seperti itu ya, Bu, ya. Ibu nampaknya sudah, menemukan solusi agar siswa Ibu itu bisa mengikuti pembelajaran Ibu dengan baik. Ya, Bu, ya? Iya Pak, terima kasih Bapak, sudah, meluangkan waktu, mendengarkan keluh kesah saya tentang siswa saya yang sedang menurun, semangat belajarnya.
Sekarang saya mengetahui apa yang harus saya lakukan supaya bisa menyelesaikan masalah tersebut, Pak. Setelah berbincang dengan Bapak, alhamdulillah apa pemikiran dan rencana saya bisa terbuka lebar gitu, Pak. Ya, semangat terus ya Bu ya. Ibu menjalankan dengan sungguh-sungguh, dengan semangat. Semoga apa-apa yang Ibu rencanakan dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan oleh Ibu. Seperti itu ya Bu ya. Alhamdulillah Pak, setelah berbincang dengan Bapak, sekarang saya sudah agak lega Pak, tidak murung lagi dan bisa tersenyum kembali ya Pak ya. Sekali lagi terima kasih banyak Bapak atas waktu dan, pendapatnya untuk saya. Saya ucapkan banyak terima kasih, saya mohon undur diri Bapak, mudah-mudahan apa yang kita bicarakan hari ini bisa berlanjut ya Pak ya, kalau saya Iya, punya masalah kembali. saya akan Ya Bapak tunggu terima kasih. kapanpun. Assalamualaikum. Ya, siap Ya, sama-sama. Ya. ya terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya undur diri ya Pak. Iya, silakan, silakan Ibu, silakan. Iya, Ibu, kita selamat datang kembali di Iya, room ini, Bu. iya Bapak, saya telah mengamati tadi ya Pak ya, eh, setelah tadi Bapak melakukan coaching ya Pak ya dengan Ibu Ella nih, saya ingin bertanya apa yang Bapak lakukan untuk mencapai indikator pengembangan yang sudah Bapak tetapkan ketika tadi terjadi percakapan pra-coaching kita Pak? Iya, yang saya lakukan adalah saya menyimak, mendengarkan dengan baik apa-apa yang disampaikan oleh Kuci ya Bu ya, tadi Bu Ella, sehingga saya bisa menangkap apa-apa saja pernyataan-pernyataan yang dilontarkan oleh Kuci saya, Bu. Iya, baik Pak. Bolehkah saya menyampaikan hasil dari observasi saya Pak ketika tadi Bapak melakukan coaching dengan Bu Ella Pak? Silakan Bu, silakan, silakan. Iya, baik. Setelah tadi saya mengamati ya Pak ya, percakapan yang dilakukan Bapak dengan Bu Ella. Nah, menurut saya, secara keseluruhan proses coaching yang telah Bapak lakukan itu sudah berjalan dengan baik ya Pak. Beberapa kali juga Bapak dapat menangkap, kata kunci dari pernyataan si kunci itu sendiri sehingga, Bapak dapat menyampaikan, pernyataan secara terbuka. Menurut Bapak nih, kompetensi apa lagi nih yang ingin Bapak kembangkan ke depannya, dalam, kegiatan observasi ini, Pak? Untuk kedepannya, Bu, saya ingin berlatih lagi dalam membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya, Bu, ya, yang sesuai dengan alur tirta, Bu, seperti itu. Dan juga saya akan berlatih dalam memberdayakan koci itu sendiri, Bu. Iya, baik, Pak. Nah, selain itu untuk, selanjutnya, kapan, kita nih, Pak, ya, akan melakukan, percakapan untuk merefleksi kembali kompetensi apa saja yang ingin Bapak kembangkan, ke depannya? Hmm. Secepatnya, Bu, ya, saya akan melakukan refleksi tentang kompetensi yang saya ingin capai untuk kemudian hari, Bu. Iya, bagus ya, Pak, ya. Baik, Pak, semoga kegiatan coaching ini dapat meningkatkan kompetensi Bapak sebagai coach, juga dapat membawa manfaat bagi semuanya, baik bagi, coach dan coachee itu sendiri. Iya, Bu. Terima kasih ya, Bu, ya, Ibu sudah mau menjadi pengamat bagi saya dalam melakukan coaching ini. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita, saya dan Ibu bisa bekerja sama lagi, Bu, ya, dalam kegiatan yang sama, Bu, seperti ini. Iya, Gitu, Bu. mudah-mudahan, ke depannya kita bisa, bertemu kembali ya, Pak, ya, dalam Ya, momen-momen seperti ini. Baik, Pak, iya. kalau begitu saya pamit ya, Pak, ya. Terima kasih atas semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cut ya. Cut. Sudah direkam ya? Assalamualaikum Bapak, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar saya hari ini sehat, Bu, ya. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah baik Pak, dan Pak Jejen juga alhamdulillah ya pada hari ini lagi keadaan sehat ya Pak ya. Iya, Bu, alhamdulillah sehat nih, Bu, ya. Bagaimana Bu Ella? Ada yang bisa saya bantu nih pada kesempatan kali ini? Iya nih Pak, ada yang mau saya bicarakan, saya ingin ceritakan sama Bapak mengenai masalah coaching Pak. Dan saya ingin Bapak mengobservasi saya mengenai cara coaching itu seperti apa. Kebetulan saya nanti siang ya Pak, ada yang mau di coaching Pak, rekan saya yaitu Ibu Ita. Apakah kompetensi saya sudah baik atau belum? Jadi saya minta diobservasi sama Bapak untuk memperbaiki apa-apa yang kompetensi yang saya miliki, Pak. Oke, siap Bu Ella. Tapi sebelumnya begini Bu ya. Sebentar saya akan menyiapkan apa-apa dulu ya Bu ya. Catatan-catatan supaya nanti rencana Bu Ella yang akan melaksanakan coaching dengan Bu Ita ya, Bu Ella ya. Ya, betul, Pak. Iya. Nanti saya akan catat hasil-hasil selama saya mengobservasi Ibu mengenai coaching Bu Ella yang akan dilakukan kepada Bu Ita sebagai coach. Apakah beliau rekan kerja Ibu, Bu Ita tersebut? Betul, Pak. Beliau adalah rekan kerja ya. Kebetulan pada hari ini dia meminta saya untuk mengcoaching Iya, beliau, Pak. Karena mungkin ada sesuatu hal yang ingin dia ceritakan untuk mencari iya. solusi. Ya, oke ya Bu ya. Eh, Rencana apa nih Bu yang hasilnya nanti saya akan observasi dari coaching Ibu dengan Bu Ita itu. Seperti apa Ibu Ya, rencananya? oke Pak. Ini loh selama saya melaksanakan coaching ini, Pak, saya ingin Bapak menilai bagaimana saya melakukan coaching, apakah sudah sesuai dengan alur tirta gitu, Pak ya? Apakah sudah melakukan kompetensi yang harus saya laksanakan dalam coaching itu sendiri? Contohnya saya melontarkan pertanyaan-pertanyaan kepada coach yaitu Bu Ita, apakah sudah berbobot atau belum, sehingga dapat menggali kemampuan coach atau Bu Ita dan memberdayakan kompetensi yang sudah dimilikinya, Pak. Iya, oke, baik Bu Ella. Jadi nanti yang saya amati itu dalam praktek coaching Bu Ella kepada Bu Ita ya, apakah intonasi dan pertanyaan yang dilontarkan oleh Ibu kepada Bu Ita nanti selaku coach menjadi apa? Eh, Ibu Ibu sebagai coachnya dan Bu Ita sebagai coachnya, apakah pertanyaan yang Ibu lontarkan nanti itu sudah berbobot atau belum ya Bu ya? Dan Ya, juga betul, Pak, Ibu betul. dapat menggali potensi yang dimiliki oleh coach ya Bu ya? Seperti itu ya Ya, Bu ya? betul, Pak. Ya, ya, betul. Ya. Oke Bu Ella, sebagai seorang coach nih, pada saat melakukan coaching nanti, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan?
Iya Pak, jadi nanti saya ingin coaching dengan Bu Ita, yang saya inginkan itu kompetensinya bisa dikembangkan lah ya Pak ya, apa yang saya miliki sehingga, lebih baik gitu Pak. Kompetensi yang saya kembangkan itu adalah, menjadi pendengar yang baik ya Pak untuk coach saya, sehingga saya bisa menemukan kata kunci dari obrolan saya dengan, Bu Ita, sehingga nantinya saya bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk menggali potensi yang coach miliki dan mengungkapkan solusi-solusi yang akan dilakukan oleh coach itu sendiri, Pak. Oh iya begitu. Jadi nanti kompetensi yang ingin Ibu kembangkan itu adalah menjadi pendengar yang baik ya, Ibu ya, seperti Betul, itu. Pak. Nah, fokusnya yang mau diobservasi itu pada bagian apanya nih, Bu? Hmm, yang perlu jadi fokus di observasi nanti ya Pak ya, mungkin yaitu respon sayanya Pak, mungkin itu ya Pak. Jadi respon saya terhadap coach, apakah respon terhadap coach itu bisa fokus menghasilkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang saya lontarkan kepada coach tersebut. Nah, nanti sama Bapak diamati gitu Pak, apakah dari respon cerita yang dilontarkan oleh coach itu, saya bisa menggali dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu Pak. Iya, oke ya, Bu ya. Yang perlu diobservasi itu respon ya terhadap coach ya, gitu ya, Bu ya. Oke, berarti yang menjadi fokus itu adalah respon Ibu kepada Bu Ita selaku koci ya, Bu, ya. Nah, apakah pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan Ibu kepada koci, apakah sudah berbobot ataukah belum ya, Bu, ya? Seperti itu ya, Bu, Ya, ya? ya betul begitu Pak. Nah, terus mengenai indikator kompetensi yang Ibu ingin kembangkan itu, yang Ibu ingin capai nanti, eee, bagaimana sih saya bisa melihat hal tersebut, Bu? Ya, betul begitu Pak. Jadi indikator kompetensi yang eh, saya laksanakan gitu Pak, yang saya kembangkan bisa terlihat oleh Bapak apakah sudah muncul atau belum gitu Pak. Iya iya iya. Jadi gitu ya, Bu, ya. Nanti saya harus melihat juga respon Ibu sebagai coach, dan juga nanti coach tergali potensi, ada atau tidaknya. Ketercapaiannya adalah coach merasa nyaman saat bercerita dan juga nanti coach sendiri dapat menemukan, solusinya sendiri ya, Bu, ya. Gitu ya, Bu, Iya, ya? ya betul Pak, betul sekali. Itu Ya. yang saya harapkan. Dan dari pertanyaan yang Bu Ella lontarkan, nanti terus terbuka, mengungkapkan, permasalahannya. Koci lebih terbuka lagi ya, Bu, ya, dalam nanti ketika, eee, perbincangan dengan Ibu. Sehingga nanti Koci menemukan kata kunci untuk menumbuhkan pertanyaannya ya, Ibu, coach maksudnya, mampu menemukan kata kunci dalam menumbuhkan pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk Koci ya, Bu, ya? Iya, betul Pak. Jadi saya nanti ingin dilihat apakah saya bisa merespon dengan baik eh, dan menemukan kata kunci sehingga menumbuhkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk coach itu sendiri, Pak. Iya. Nah, kira-kira kapan nih, Bu, nih akan melakukan rencana Ibu? Nah, saya kapan gitu melakukan observasi ini? Oke, siap Pak. Kalau boleh, kalau Bapak ada waktu, sekarang mungkin ya Pak, observasinya. Kebetulan saya janji dengan Bu Ita itu akan melaksanakan coaching di hari ini Pak. Iya iya, Ibu, siap. Kebetulan juga hari ini saya ada waktu luang, untuk nanti bisa mengamati Ibu dengan koci nanti ya, Bu, ya. Ya. Baik kalau begitu silakan saja, Bu, hadirkan saja Bu Ita selaku kocinya.
Baik Pak, terima kasih. Sekarang saya persilahkan akan mempersilahkan Bu Ita untuk masuk. Iya. Bu Ella, saya Iya Pak. akan mengamati, tapi saya izin off cam ya Bu ya. Oke siap Pak. Terima kasih atas Iya, waktunya. Mudah-mudahan apa yang saya harapkan dari observasi ini bisa diamati dengan baik ya Pak ya. iya, Dan iya, saya bisa melaksanakannya dengan baik pula. iya, iya. Silahkan lanjutkan Ibu ya, saya izin off cam. Selamat siang Bu Ita, bagaimana kabarnya hari ini? Iya, selamat siang Ibu. Baik Bu, terima kasih. Ibu sendiri bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Bu Ita. Iya. Apa yang ada yang bisa saya bantu untuk Ibu Ita hari ini? Iya Bu nih Bu, saya nih pengen berdiskusi ya sama Ibu. Saya nih punya masalah ya Bu ya dengan murid saya di kelas yang selalu itu selalu keluar pada jam pelajaran ya itu Bu, dan keluarnya itu selalu lama Bu, bahkan bisa sampai 15 menit itu Bu. Oh, kok bisa ya Bu ya seperti itu? Jadi mungkin murid Ibu tidak mengikuti dengan baik dalam pembelajaran dan sering keluar gitu Bu? Iya betul Bu, malah keluarnya itu bisa lama gitu ya. Saya juga nggak tahu si murid itu di luarnya itu ngapain, kalau bilangnya di kelas itu mau ke air gitu Bu, Mhm. permisi. Oke, betul kalau begitu, malah bisa lama keluarnya ya. Apa yang, sudah Ibu lakukan nih untuk menangani murid tersebut? Saya sudah mencoba ya Bu ya, secara individu, secara persuasif, ngobrol kepada siswa tersebut, secara pendekatan aja Bu, secara halus Mhm. gitu Bu. Oh begitu ya. Berarti, dengan apa sih namanya, pendekatan individu dulu ya Bu ya, Iya, untuk menggali informasi kenapa sih anak tersebut sering keluar gitu ya Bu ya? Mungkin iya, seperti itu ya Bu? Nah, iya. eee apa yang sudah Ibu lakukan nih untuk menangani apa sih namanya, apa yang ingin Ibu dapatkan dari obrolan kita hari ini gitu, Bu? Yang saya harapkan ya Bu ya dari diskusi kita kali ini adalah saya menginginkan nih murid saya yang itu tuh bisa mengikuti pembelajaran sampai tuntas ya Bu ya, dari awal sampai akhir pembelajaran, dan juga bisa mendapatkan nilai maupun prestasi yang lebih baik gitu Bu. Oke, berarti, memang, siswa tersebut diharapkan ya dapat belajar tuntas ya, Bu, ya, apalagi mencapai prestasi yang baik. Oke, Bu, kalau begitu, Ibu menginginkan murid, mendapatkan prestasi yang baik meskipun murid tersebut sering keluar, bagaimana nih caranya, Bu? Nah, iya Bu, saya kan menginginkan, adanya progres ya Bu ya, adanya perubahan dari murid tersebut, tapi bukan hanya prestasinya saja ya Bu ya, pemahamannya juga harus, bisa lebih meningkat gitu Bu, seperti itu. Mhm. Jadi, kalau boleh tahu nih, dari pengamatan Ibu, murid yang berprestasi, apa yang Ibu inginkan gitu? Kalau saya sih menginginkannya muridnya itu selalu, minimal hadir dulu ya Bu ya di kelas Mhm. itu dengan tidak banyak meninggalkan kelas, entah itu mau, ke air atau apa. Jadi, saya selalu memberikan kesempatan Bu ya ke siswa itu untuk, 1 kali untuk keluar hanya untuk, buang air gitu. Tetapi ini Mhm. siswa ini terlalu sering ya Bu ya meninggalkan kelas, juga tanggung jawabnya, pada dirinya sebagai murid itu sendiri dalam mengikuti pembelajaran itu kurang baik karena sering, keluar masuk kelas itu tadi, Bu. Oh, iya 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 iya, saya mengerti. Berarti, siswa ini, sudah sedikit, bukan melanggar sih, apa ya, jadi mungkin, ada sedikit kesepakatan kelas yang sudah dia tidak bertanggung jawab, mungkin itu ya, Bu, ya? Jadi yang ingin dicapai dari murid yang berprestasi, ya
kita kan menginginkan siswa ini berprestasi bukan hanya dalam bentuk akademik ya Bu ya, Ya. tetapi dalam sikap dan karakter pun itu adalah merupakan sebuah prestasi ya Bu ya. Nah, prestasi itu bertanggung jawab dan mengikuti KBM juga itu merupakan sebuah prestasi untuk siswa ya Bu ya, karena sudah melaksanakan kesepakatan yang sudah dibuat dengan penuh tanggung jawab. Nah, baik apa ada yang lain selain prestasi bertanggung jawab mengikuti KBM, Bu? Iya ada Bu, jadi saya mungkin di sini harus apa namanya menekankan lagi atau mengingatkan secara berkala ya Bu ya mengenai kesepakatan kelas yang telah kita sepakati dari awal pembelajaran. Jadi itu harus sering-sering diingatkan ya Bu ya karena memang itu sudah melanggar siswa tersebut gitu dengan seringnya keluar masuk tadi Bu. Oke, oke, oke. Oke, nah jadi ada beberapa hal ya Bu ya yang harus dilakukan murid supaya berprestasi ya Bu ya. Ya tadi sudah diungkapkan oleh Bu Ita bahwa prestasi itu tidak hanya akademik tetapi juga membentuk karakter itu sendiri. Di antaranya mengikuti pembelajaran dengan baik, bertanggung jawab dan memenuhi kesepakatan yang sudah dibuat. Begitu kan Bu ya? Ya. Nah, mungkin nilai ideal itu ada 10 sampai 10 ya Bu atau sampai 100 ya Bu ya. Menurut Ibu berada di angka berapa nih dalam pencapaian tujuan pembelajaran yang baik itu menurut Ibu untuk siswa ya semua siswa mungkin untuk hal ini Bu? Kalau untuk rata-rata ya Bu ya secara globalnya itu masih di angka 60 Bu. Seperti itu Bu. Oke, berarti posisinya masih ada di angka 60 ya Bu ya. Menurut Ya. Ibu setelah apa sih namanya mengikuti dan mengamati selama pembelajaran menurut Ibu apakah ada kendalanya gitu Bu untuk membentuk siswa eh, eh, apa sih memenuhi kesepakatan kelas itu, tata tertib itu atau tanggung jawab itu seperti apa? Kalau dari kendala ya Bu, jelas ada. Di situ ada beberapa faktor kendala di antaranya anak itu tidak termotivasi untuk belajarnya ya Bu ya. Juga merasa tersisihkan dan selalu menyendiri. Mungkin itu permasalahannya sehingga anak itu baru mencapai di angka 60 Bu. Oke, berarti identifikasi awal Ibu berarti melihat bahwa siswa tersebut tidak termotivasi untuk belajar dan merasa tersisihkan dan selalu menyendiri. Jadi sehingga sering keluar mungkin ya Bu dalam Ya. waktu yang cukup lama. Oke, jika demikian, apakah Ibu memerlukan orang lain nih Bu untuk dapat berkolaborasi memecahkan masalah yang Ibu hadapi sekarang? Untuk bantuan sendiri saya, jelas ya Bu ya, saya harus, bisa bekerja sama dan berkolaborasi dengan teman dekat, dengan teman sejawat, dengan wali kelas dan guru BK ya Bu ya. Jadi, memang di sini diperlukan, adanya koordinasi juga Bu dengan guru BK selain saya sharing dengan, guru kelas yang lain Bu. Oke, alhamdulillah ya di sekolah Bu Ita sudah ada guru BK, dan ada kolaborasi dari semua guru yang ada di sana, terutama guru-guru yang pernah mengajar siswa tersebut mungkin itu ya Bu ya? Iya Bu. Oke, menurut Ibu nih, pasti dalam hambatan ada kekuatan ya Bu ya? Jadi saya ingin tahu kekuatan apa nih yang Ibu miliki untuk dapat memberikan motivasi pada murid tersebut, minimal ya siswa yang sering keluar tadi itu Bu. Untuk kekuatan ya, kekuatan yang saya merasa percaya diri gitu Bu ya, kekuatan yang saya untuk dapat memotivasi siswa itu adalah panggilan dari hati ya Bu, untuk dapat memberikan, dorongan baik, maupun motivasi yang terbaik gitu Bu buat murid. Itu pun, itu akan saya lakukan, secara maksimal Bu terhadap murid itu Bu. Oke baik Bu Ita, dengan
Ya betul memang, untuk memecahkan sebuah masalah apalagi ini dengan masalah pribadi ya Bu ya, kita harus punya panggilan hati untuk merubah kebiasaan anak tersebut. Nah, apa yang Ibu dapatkan nih setelah, Ibu mendiskusikan dengan teman sejawat Ibu di sekolah tentang pengalaman Ibu memotivasi murid tersebut, saya ingin tahu apa sih gitu hasilnya? Seperti apa yang Ya, didapat? hasilnya itu saya, mendapatkan pengalaman nih, Bu, ya. Pengalaman saya itu muridnya itu berangsur-angsur, menyadari gitu, Bu, akan kesalahannya. Jadi, setelah saya melakukan pendekatan secara individual yang tadi saya jelaskan di awal, jadi, lama-kelamaan si anak tersebut mulai menyadari akan kesalahan-kesalahan yang telah dia perbuat gitu, Bu. Mmm, alhamdulillah ya. Jadi, Ibu terlebih dahulu menggali dulu, apa sih penyebabnya mungkin ya, Bu, ya, dari hasil Iya, ngobrol di situ, apa sih penyebabnya sehingga siswa tersebut, eee, ingin sering keluar, selalu ingin menyendiri, sehingga dari hal-hal yang Ibu gali dari anak itu sendiri, Ibu apa sih, punya solusi gitu ya, untuk memotivasi kembali siswa tersebut untuk masuk, ke kelas dan mengikuti pembelajaran sampai tuntas gitu ya, Bu, ya? iya, Bu. Oke siap. Jadi, yang menurut Ibu nih, eee, mohon maaf saya, nanya Ibu kenapa sih Ibu selalu menanyakan skala keberhasilan Ibu dalam merealisasikan hasil memotivasi siswa tersebut secara, persuasif secara personal gitu ya, Bu, ya. Iya. Jadi, apa nih hasilnya, berapa nih skalanya kalau boleh diukur gitu? Iya, kalau diukur ya, Bu, ya, dari awal kalau yang tadi saya sebutkan tuh dari Mhm. asesmen awal tuh, Tadi 60 kan hanya di ya, Bu, angka ya? 60 ya, Bu, ya, di angka 60. Sekarang lumayan, Bu, ada progres, ada peningkatan, bisa di skala 75, Bu, itu. Oke, berarti sudah naik lumayan besar ya, Bu, ya? Iya, Minimal, siswa tersebut sudah tidak sering keluar atau hanya keluar karena sudah ada kesepakatan bahwa boleh keluar hanya dalam satu kali dalam, satu waktu pembelajaran ya, Bu, ya? iya. Oke, baik, Bu, apakah dalam memotivasi siswa, Ibu, mendapat hambatan tidak, pas waktu Ibu memotivasi, siswa tersebut, secara individual itu? Kalau hambatan, ada ya, Bu, ya. Jadi kadang, murid itu belum istiqomah, artinya di sini, kadang janjinya itu ditepati, kadang enggak gitu, Bu, ya. Kadang, "Oh iya akan dilaksanakan," tetapi kadang juga tidak. Artinya saya menyebut, kadang murid belum istiqomah dalam melakukan perubahan tersebut. Jadi masih, dilaksanakan ataupun tidak, jadi jarang-jarang gitu, Bu, ya. Oh, iya iya. Jadi, hambatan itu menjadi suatu sedikit gangguan ya, Bu, ya, dalam merealisasikan kegiatan Ibu. Kalau begitu Ibu pasti, punya solusinya nih untuk menanggulangi hambatan yang, dihadapi Ibu pada saat Ibu memotivasi siswa yang belum istiqomah itu ya, Bu, ya? Iya. Coba saya pengen tahu nih, solusi apa yang Ibu ambil untuk, apa sih, mengurangi hambatan yang terjadi gitu, Bu? Eee, itu untuk mencari solusinya itu ya, Bu, Mhm, ya, saya mencoba yang pertama saya lakukan di intern sekolah dulu ya, saya mencoba berdiskusi dengan rekan sejawat nih, bagaimana nih solusinya. Kalau misalkan itu belum tercapai, saya, konsultasi juga, berkoordinasi dengan orang tua siswanya itu, Bu, bagaimana untuk memecahkan solusi ini, jadi biar seimbang gitu, Bu. oke oke oke. Berarti, dilakukan identifikasi dulu ya, Bu, ya, Iya, untuk ini apa sih, mengurangi hambatan tersebut, yaitu dengan berdiskusi dengan wali kelas sebelumnya dan, dengan orang tua. Nah, setelah melakukan identifikasi tersebut, Ibu pasti punya rencana nih, untuk, apa, mencapai tujuan Ibu memotivasi siswa tersebut. Nah, saya ingin tahu rencana apa yang rencana utama yang akan Ibu lakukan nih dalam merealisasikan motivasi tersebut?
Kalau untuk rencana sendiri Bu ya, saya tidak muluk-muluk ya, meskipun misalkan anak itu tidak pandai ya Bu, itu ya minimal, full saja dulu Bu untuk mengikuti pembelajaran dari saya, masalah bisa atau tidak itu bisa, saya apa namanya, bisa saya, melakukan pendekatan kembali, bisa dengan meningkatkan motivasi belajarnya. Yang penting saya, full saja Bu dulu Bu di kelas, tidak keluar masuk, itu saja Bu rencana awal yang ingin saya, realisasikan ini Bu. Oke, sip Bu Ita. Berarti intinya kehadiran penuh dulu ya Bu ya untuk Iya. belajar dia di dalam kelas. Nah, setelah rencana yang utama dan rencana yang pertama Ibu, strategi apa nih yang akan Ibu lakukan untuk mencapai rencana tersebut? Nah, kalau untuk strategi, saya akan selalu, memantau ya, Bu, ya, memantau, murid dan memberikan, perhatian yang penuh, yang ekstra gitu terhadap, murid tersebut. Jadi saya lebih ke kalau misalkan lebih ditanya lagi, Bu, kalau mau keluar tuh mau ngapain gitu, Bu. Kadang Mhm. ada yang jajan juga, Bu, selain ke air gitu. Oh, iya iya. Jadi alasannya ke air padahal Iya jajan ya gitu ya. iya, Oke oke. Berarti, intinya rencana Ibu akan melakukan pemantauan yang, lebih ekstra ya, Bu, ya. Jadi, iya, tidak melonggarkan aturan mungkin ya, tidak melonggarkan sebuah kesepakatan yang telah dibuat. iya. Kira-kira, apa sih namanya, berapa lama sih Ibu akan merealisasikan tujuan utama tadi, Bu? Untuk waktu sendiri insya Allah Bu dalam waktu dekat ya Bu ya, biar apa namanya, biar itu tidak menjadi beban dan itu juga saya ingin cepat-cepat merealisasikannya gitu Bu. Betul sekali sih Bu, kalau untuk hal ini, apalagi tentang kehadiran penuh di dalam kelas ya Bu ya, harus secepatnya selesaikan ya Bu ya. Oke, kalau begitu saya ingin tahu sih Bu, gambaran keberhasilan, apa sih yang Ibu bayangkan apabila, semua tujuan Ibu terrealisasi dengan baik? Yang saya inginkan dan yang saya bayangkan ya Bu ya, saya tuh punya impian gitu kalau murid itu dapat, berubah gitu ya, dapat merubah kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik ya Bu, Mhm, seperti tadi, sering keluar masuk atau mungkin, sering bolos sekolah atau, sering menjahili teman. Nah itu, saya memiliki, progres yang sangat besar untuk bisa bukan memberantas ya Bu ya, jadi untuk bisa merubah gitu, mhm. sikap dan perilaku si murid itu sendiri. Oke sip Bu Ita, berarti tantangan kita itu harus merubah kebiasaan yang kurang baik ya Bu ya, Iya menjadi, hal-hal yang sangat baik dan yang sangat diharapkan. Kalau misalnya nih, tadi ada hambatannya ya Bu ya, iya. sekarang, adakah ada hambatannya untuk mencapai keberhasilan yang Ibu bayangkan gitu ya Bu ya? Apa yang akan Ibu lakukan untuk, masalah hambatan yang, apa sih, yang menghambat impian Ibu gitu ya, yang menghambat bayangan Ibu harusnya begini, tapi ada hambatannya. Nah, bagaimana nih Ibu menyikapinya? Kalau untuk menyikapi hambatan itu sendiri ya Bu ya, jelas kunci utamanya adalah saya harus memiliki, sikap, sabar ya Bu ya, sabar sabar dan terus bersabar. Kenapa? Karena dengan sabar dan ikhlas itu bisa merubah sesuatu dan itu pun membutuhkan proses yang lama ya Bu ya, karena tidak segala sesuatunya tidak instan gitu, tidak bisa merubah anak dalam sekejap dan itu memerlukan waktu yang sangat lama. Makanya, apa namanya, sikap sabar itu sangat diperlukan sekali dalam menghadapi, tantangan dan hambatan ini, Bu. Oke, Bu Ita, luar biasa sekali ya, Bu Ita bisa mencari solusi untuk, apa sih, menghilangkan hambatan untuk sebuah keberhasilan ya, Bu, ya. Tentu saja dengan bersabar, tentu saja dengan selalu kita konsekuen ya, Bu, ya, dan continue untuk merubah siswa-siswa kita menjadi lebih baik dan lebih berkonsentrasi serta termotivasi untuk serius belajar gitu ya, dengan sepenuh hati melaksanakan pembelajaran dan intinya bahwa Bu Ita sudah berusaha untuk, merubah kebiasaan, tersebut dengan sangat baik ya, Bu, ya. Baiklah, sekarang Ibu sudah mengetahui bagaimana strategi mengatasi siswa yang
selalu keluar gitu ya Bu ya dalam jam pembelajaran. Mudah-mudahan apa yang diharapkan bisa terwujud dengan baik, hambatan-hambatan bisa terselesaikan ya Bu dengan sempurna gitu ya. Dan Ibu bisa membentuk siswa-siswi yang berprestasi baik itu dalam akademik juga dalam sikap dan karakter siswa itu sendiri. Iya, terima kasih Ibu. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ibu atas waktunya. Mudah-mudahan apa yang sudah saya didiskusikan ini bersama Ibu bisa mendatangkan perubahan ya Bu ya, progres yang besar bagi siswa-siswi saya di kelas, dan juga ada perubahan sikap maupun perilaku yang berdampak pada eh, akademiknya ya Bu ya, baik itu prestasi, pemahaman maupun aktivitas belajar siswa itu menjadi meningkat. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Ibu atas waktunya, sehingga saya sudah paham apa yang harusnya saya lakukan. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Wita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya Pak Jejen, silakan masuk kembali. Alhamdulillah Ibu ya, luar biasa, hebat. Hari ini Bu Ella telah melaksanakan coaching dengan Bu Ita dengan sangat baik Bu. Terima kasih Bapak atas observasinya Bapak hari ini untuk melihat coaching saya dengan Bu Ita. Mudah-mudahan apa yang saya harapkan ada ya Pak ya. Iya. Bagaimana Bu nih perasaannya setelah tadi melaksanakan coaching dengan Bu Ita? Perasaan saya lega ya Pak ya. Luar biasa sekali Pak, dan mudah-mudahan apa yang tadi saya bicarakan dengan coach saya bisa mencerahkan dan memberikan solusi untuk coach saya ya Pak dalam menyelesaikan permasalahannya. Dan kompetensi yang saya capai tadi mudah-mudahan tercapai ya Pak. Dan menurut Bapak bagaimana nih Pak pendapatnya? Insya Allah ya Bu Ella, tadi yang seperti sudah saya amati, saya lihat, saya simak, Ibu itu sudah sangat baik dalam melaksanakan coaching. Kompetensi yang Ibu harapkan juga itu sudah tercapai, yang saya lihat Bu, seperti itu. Nah, sekarang kira-kira pada coaching berikutnya apakah Bu Ella apa saja nih yang akan Ibu ingin kembangkan pada langkah berikutnya? Oke Bapak, untuk kesempatan kedepannya saya ingin menjadi coach yang bisa mendengarkan yang baik ya, jadi pendengar yang baik ya Pak buat coach saya gitu. Pokoknya dengan mendengarkannya dengan penuh rasa gitu ya Pak. Kompetensi berikutnya itu mungkin Pak jadi pendengar yang baik untuk coach. Oke, itu jadi ya dalam kegiatan coaching berikutnya Ibu ingin mengembangkan kompetensi menjadi coach yang mempunyai kemampuan dalam hal pendengar yang baik ya, begitu ya Bu Ella Ya, ya? Sehingga nanti coach semakin terbangun potensinya karena menjadi pendengar yang baik itu yang menggunakan rasa ya Bu ya, memperhatikan ya, apa-apa yang dibicarakan oleh coach itu sendiri ya Bu ya. iya begitu Pak. Nah, Ibu itu sudah melaksanakan coaching dengan baik. Sekarang tadi Ibu sudah ungkapkan bahwa ingin mengembangkan kompetensi yang menjadi pendengar yang baik. Nah, apakah ada lagi yang ingin Ibu kembangkan selain tadi menjadi pendengar yang baik? Pasti ada ya Pak, karena saya harus selalu belajar dan belajar gitu ya, karena belum begitu berpengalaman sebagai coach gitu ya Bu ya. Jadi saya ingin
memiliki kompetensi tentang apa sih, menerapkan kesadaran diri gitu Pak, supaya bisa dapat hadir sepenuhnya dalam coaching tersebut gitu Pak. Jadi saya memberikan waktu, memberikan pemikiran semuanya sepenuhnya kepada coaching saya gitu Pak. Iya, betul ya Bu ya, seperti itu. Jadi nanti apa yang Ibu yang disampaikan oleh coach itu, Ibu memiliki kesadaran penuh sehingga nanti coach itu sendiri merasa terperhatikan oleh Ibu ya, seperti Ibu ya. Iya, ya betul, betul begitu Pak. Kemudian secara detailnya ini Ibu sudah sangat bagus, sudah sangat baik. Proses dari awal sampai akhir selama Ibu menjadi coach tadi itu sudah sempurna ya Bu ya. Coach Jauh dari ini sempurna mungkin Pak. ya berusaha ya dengan Iya, kita itu ingin menjadi dalam hal itu ingin sempurna Bu ya, meskipun iya ada betul. sedikit atau satu hal yang menjadi kekurangan Terus itu. berusaha mungkin Pak. Nah, ya Ya. seperti itu. Eh, itu ya mungkin Bu ya. Tadi itu Ibu sudah menggali potensi yang dimiliki, sangat antusias Bu ya dalam melontarkan segala unek-uneknya kepada Ibu. Sebagai observer, saya mengamati Ibu itu betul-betul sudah melaksanakan tahapan coaching menggunakan alur tirta Bu dengan sangat baik. Tadi sudah terlihat dari 4 tahapan itu dalam alur tirta sudah Ibu lewati dengan baik Bu. Ibu sudah menjadi coach yang baik menurut saya Bu. Seperti itu Bu. Terima kasih banyak Bapak, mungkin terlalu apa sih ya Pak, terlalu sempurna untuk saya ya, padahal banyak sekali kekurangan saya. Tapi alhamdulillah pada hari ini Bapak sudah meluangkan waktu, eee, mengobservasi saya dalam proses coaching dengan Bu Ita, eee, dan mau mengobservasi saya Pak. Jadi saya ucapkan banyak terima kasih, semua ilmu yang Bapak, sampaikan ya Pak ya. Jadi Ya, saya banyak berbagi dengan Bapak. iya. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama ya Bu Ella ya. Semoga Bu Ella terus sukses. Semoga Bu Ella menjadi coach yang lebih baik lagi. Amin, amin Dan Bapak, amin. teruslah berusaha menjadi lebih baik. Seperti itu. Semangat Bapak, terus semangat. Semangat. Iya. Ya Bapak, terima kasih. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Cut. Cut. Sip.